Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dan para audiensi penyuluhan pada malam hari ini yang berbahagia. Di sini saya Niko Putra Dipayoka akan memandu jalannya penyuluhan kita pada malam hari ini. Adapun tentang materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai organ reproduksi laki-laki dan wanita. Di sini juga rekan-rekan kami akan memaparkan materinya. Yang pertama, Saudari Rizky Dwi Putri, yang kedua, Dian Putri Permatasari, dan yang ketiga, saya sendiri. Adapun dari Saudari Rizky Dwi Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya pada Saudara Niko selaku moderator. Di sini saya akan membicarakan tentang fungsi organ reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, sistem reproduksi wanita memproduksi sendiri hormon yang dibutuhkan untuk mengontrol siklus menstruasi bulanan. Hormon inilah kemudian memicu perkembangan sel telur serta pelepasan setiap bulan. Proses ini disebut dengan ovulasi. Adapun organ reproduksi wanita terdiri dari mons pubis, klitoris, labia mayora, labia minora, perineum, dan anus. Nah, sejak pertama mendapat menstruasi atau menorrhea yang terjadi pada antara usia 9 sampai 14 tahun, organ reproduksi aktif bekerja hingga wanita tersebut berhenti menstruasi atau disebut dengan menopause yang terjadi antara usia 46 sampai 54 tahun. Siklus menstruasi dalam rentang normal berlangsung selama 28 hari. Namun, tidak ada wanita yang pas 28 hari. Ada yang 21 hari dan ada yang 40 hari. Rentang itu termasuk normal. Perubahan lainnya pada perempuan yang sudah memasuki masa pubertas, adanya perubahan dari suara yang melengking, punggung membesar, payudara membesar, dan tumbuh rambut di beberapa tempat. Adapun kelainan pada payudara wanita, salah satunya yang pertama adalah penambahan ukuran atau besar payudara yang tidak biasa. Yang kedua, salah satu payudara menggantung lebih rendah dari biasanya. Lekukan seperti lesung pipi pada payudara. Yang keempat, cekungan atau lipatan pada puting atau areola. Yang kelima, perubahan penampilan puting payudara. Lalu keluarnya cairan yang tidak biasa pada salah satu puting payudara. Yang ketujuh, adanya benjolan pada payudara. Yang kedelapan, pembesaran kelenjar getah bening pada ketiak atau leher. Dan yang sembilan adalah pembekakan pada lengan bagian atas. Nah, di sini apa saja faktor risiko dari kanker payudara? Yaitu haid pertama pada usia di bawah 12 tahun, wanita yang tidak menikah, wanita menikah tetapi tidak memiliki anak, melahirkan anak pertama pada usia 30 tahun, tidak menyusui, menggunakan kontrasepsi hormonal dan atau mendapat terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama, menopause pada usia lebih dari 55 tahun, pernah operasi tumor jinak payudara, riwayat kanker dalam keluarga, wanita yang mengalami stres berat, konsumsi lemak dan alkohol secara berlebihan, serta perokok aktif dan pasif. Faktor risiko dari kanker vulva yang pertama yaitu paparan terhadap penyakit menular seksual atau HPV, perokok, pengidap HIV, riwayat prakanker atau kondisi kulit vulva, misalnya Lichen sclerosis. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan dengan rekan saya, Dian Putri Permatasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tanda gejala dari kanker vulva, di mana yaitu yang pertama rasa gatal di permukaan kulit, terjadi benjolan berwarna merah atau keunguan, terdapat perdarahan lokal di sisi dalam vulva, kemudian kulit pada vagina terasa kasar atau terasa terlalu lunak, rasa nyeri memburuk di saat melakukan aktivitas seksual, rasa seperti terbakar, dan keputihan dengan aroma yang tidak sedap. Adapun cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi, yang dimana mengganti pakaian dalam
minimal 2 kali sehari. Di mana wanita yang sedang mengalami keputihan sebaiknya rajin mengganti celana dalamnya, begitu pula dengan wanita yang merasa bahwa organ reproduksinya mengeluarkan keringat yang berlebihan. Yang dimana juga keringat yang berlebihan bisa menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan bakteri di dalam organ reproduksi. Lalu kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Lalu membersihkan dari depan ke belakang dengan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Lalu menjaga pola hidup sehat dengan olahraga, makan makanan yang sehat, hindari perilaku merokok, dan menjaga perilaku seksual yang sehat. Adapun menjaga kebersihan organ reproduksi khusus wanita yaitu menggunakan panty liner dan pembalut dengan jangka pemakaian 3-4 jam atau setelah buang air. Lalu kemudian juga selalu berhati-hati ketika menggunakan toilet umum dan meminimalisirkan penggunaan sabun pembersih khusus kewanitaan. Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan warna, harap periksakan diri ke petugas kesehatan. Lalu mencukur sebagian rambut kemaluan. Baiklah, selanjutnya untuk reproduksi pria akan dijelaskan oleh saudara Niko. Baiklah, selanjutnya fungsi organ reproduksi pria. Di sini, fungsi organ reproduksi pria akan bekerja saat seseorang laki-laki memasuki masa pubertas, di mana kelenjar pituitari akan mulai memproduksi hormon yang dapat menstimulus testis untuk menghasilkan testosteron atau yang disebut dengan hormon seksual pada laki-laki. Adapun di sini ada gambar yang pertama yang terdiri dari skrotum, penis, dan gland penis dari kedua gambar. Selanjutnya ada juga gejala kanker dari testis itu. Nah, dari berdasarkan gambar, di sini juga ada penjelasannya yaitu pertama, teraba benjolan keras dan nyeri pada testis. Yang kedua, pembesaran pada salah satu testis. Yang ketiga, terdapat jerawat atau terasa berat pada testis, selangka atau perut bawah. Lalu yang keempat, terjadinya perubahan dalam kepadatan atau tekstur. Testis yang sehat terasa halus di seluruh bagiannya. Nah, di sini juga ada siklus dari mimpi basah. Siklus mimpi basah yang normal akan terjadi pada laki-laki yang rentan usia 13-14 tahun. Biasanya, terjadinya mimpi basah ini terjadi 1 kali dalam 2 hari, bahkan 1 kali dalam 3 hari. Ini juga khusus untuk pria. Berdasarkan gambar yang di sebelah kanan, ini ada 3 gambar, yang mana yang pertama dianjurkan harus disunat. Bila tidak disunat, maka harus menggeser kulup kembali dan mencuci kepala penis, lalu kemudian keringkan. Yang kedua, cuci penis sehabis buang air kecil, harus dibiasakan. Yang ketiga, kurangi pemakaian celana ketat. Dikarenakan apa? Itu dapat menimbulkan terjadinya masalah pada reproduksi pria. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai organ reproduksi dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Untuk selanjutnya, kita juga akan mempengetahui mengenai apa sih itu dari sadari, safari, dan satari.